Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video umroh aku di tahun 2019 sebelum Covid ya. Di video kali ini adalah perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di dalamnya terdapat banyak sekali pengetahuan karena dijelaskan langsung oleh ustadz-ustadznya. Masya Allah. Jadi semua tempat-tempat itu ada penjelasannya. Kalian harus tonton. Lagi ngobrol tuh. Tolongin tengah jalan tolong ditungguin dia bolak. Subhanallah. Banget. Oma. Rombongan menuju ke hotel. Karena memang sudah subuh, di hotel kita tidak berlama-lama dan bersiap ke Masjid Nabawi. Keesokan harinya kita diajak untuk tur Masjid Nabawi. Nah, di sini ada Museum Al-Quran. Mungkin sebagian kita ada yang penasaran bagaimana dulu ayat suci Al-Quran ditulis di masa para sahabat generasi pertama. Yang kedua adalah poinnya bagaimana perjuangan generasi ke generasi dalam menjaga dan memuliakan Al-Quranul Karim ini hingga bisa sampai ke generasi kita saat ini dalam keadaan lengkap, utuh, tidak kurang dan tidak berubah satu huruf pun di dalamnya. Bapak dan Ibu, poin yang pertama berkaitan dengan mushaf yang ada di tengah-tengah kita, yang dari tadi Bapak dan Ibu sudah melihatnya. Mushaf ini adalah mushaf yang ayat-ayatnya ditulis mirip dengan gaya penulisan yang biasa digunakan di masa generasi para sahabat generasi pertama, menggunakan jenis tulisan kufi kuno atau kufi yang versi lamanya, belum menggunakan harokat dan titik dalam penulisannya. Kurang lebih beginilah gambaran bagaimana dulu ayat suci Al-Quran ditulis. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, poin yang kedua adalah poin bagaimana perjuangan generasi-generasi sebelum kita, dan itu erat kaitannya dengan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami sendiri yang menjaganya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah Bapak dan Ibu untuk Al-Quran ini sehingga Al-Quran ini senantiasa terjaga di tengah-tengah umat ini walaupun sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, itu adalah dua bentuk penjagaan. Penjagaan yang pertama adalah bentuknya adalah hafalan. Allah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafalkan oleh kaum muslimin. Di generasi mana saja, di tempat mana saja, di waktu mana saja, kita pasti akan dapati di antara umat ini pasti ada yang hafal Al-Quran Karim 30 juz 114 surat, dan itu merupakan kemudahan dan permudahan. Selama 32 tahun beliau selama ini hidup bersama Al-Quran Karim, dan lihat bagaimana Allah angkat nama beliau. أصيابا يتعبد إليها من دون الله خرج الكفر أسوأ ما في النفس البشرية وأقبح فكانت جاهلية استدعت النفس والعظام حتى أطبق الظلام على الأرض. في أحضان الجبل أنزل النور وأذن لشمس القرآن بأن تشرق على العالمين لتمحو آثار الجاهلية الأولى وتستغل الدنيا بنعمة الإسلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وارتفع بنيان الحضارة المقدم، وبه هدمت مملكتهم، وبه هدي الناس إلى الصراط المستقيم. كتاب أنزلناه Angin di Masjid Nabawi, Masya Allah segernya. Teman-teman, saya doain semoga yang belum pernah umroh bisa segera diberikan kesempatan untuk umroh, dan yang sudah pernah bisa segera kembali lagi ke sini. Dari Museum Al-Qur'an. Hampir jatuh. Macet yang itu. Sidnas ya. Ini doa masuk masjid dulu. Kalau nggak hafal atau buru-buru takut sholatnya nggak keburu, bahasa Indonesia, bukalah pintu rahmatmu ya Allah, cukup, nggak usah bahasa Arab. Umpama nggak hafal, terus mau buka pintu. Video ini saya rekam saat saya sudah berhasil sholat di saf paling depan Raudah. Teman-teman tahu Raudah? Ini adalah area di Masjid Nabawi yang dipercaya bahwa jika kita berdoa di sana, bermunajat di sana, maka semua doa akan dikabulkan. Masya Allah. Aku lewat, maaf. Maaf. Sorry. Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Allahu Akbar, terima kasih telah memudahkan aku bersujud. Kamar masing-masing agar Nah teman-teman, kita juga diajak untuk tur kota Madinah. Ikutin ya, di sini setiap tempat bersejarah akan dijelaskan oleh Ustadz. supaya bisa dikenang, bisa diingat tempat yang bersejarah ini, sehingga disematkan atau diabadikan namanya sebagai Masjid Jumat. Karena di tempat ini baginda Rasulullah SAW dalam salah satu sejarahnya beliau melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kalinya di tempat ini. Adapun Masjid Kuba ya
yang akan kita kunjungi pada hari ini, sebagaimana sabda beliau bahwa barang siapa yang berniat mendatangi Masjid Quba dan sebelumnya bersuci dalam rumahnya atau kita dari hotel kita begitu, maka pahalanya sendiri 1 kali umrah. Mama. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pencapaian pahala tersebut, insyaallah. Allahumma amin. Tidak sebagaimana dahulu. Kalau dahulu memang kecil sekali, ya, kemudian sekarang hari ini dipugar, kurang lebih luasnya 7 hektar, bisa menampung 19.000 jamaah sampai halaman, maksudnya kapanya atau pembaharuannya pada tahun 1998 yang lewat, dan kabarnya menelan biaya kurang lebih sekitar 98 juta real. Beliau melewati tempat ini, dan masjid ini juga dinamakan sebagai Masjid Quba, juga disematkan karena tempat ini, daerah ini, desa ini dulu bernama Quba. Jadi begitu baginda Rasulullah SAW menginjakkan kakinya di Madinah, beliau kemudian membangun masjid yang pertama kali di tempat ini bersama para sahabat-sahabat beliau. Salah satunya yang mendampingi beliau adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Burungnya banyak foto di situ. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, nanti di sekitar sini akan juga banyak dagang-dagang semuanya yang berjualan. Untuk itu terutama ibu-ibu yang paling suka melontarkan realnya di tempat ini, mohon sabar. Laksanakan dulu niat kita, sempurnakan dulu agar kita bisa maksimal. Daripada kemalangan, daripada perjuangan baginda Rasulullah SAW. Karena di dalam kejadian atau pertempuran Uhud ini, terhak dan batil bertemu untuk sama-sama berniat memenangkan apa yang menjadi keyakinan dan perjuangan masing-masing. Dan di pihak kebenaran langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau, dan sebaliknya orang-orang kufar dipimpin langsung oleh Abu Sufyan, di mana juga Abu Sufyan ini dikenal sebagai salah satu panglima di kalangan mereka, dan jarang, bahkan belum pernah terkalahkan kalau dia yang memimpin ketika itu. Satu strategi di mana kedua-dua belah pihak belum pernah menggunakan strategi di dalam peperangan sebelumnya. Adapun baginda Rasulullah SAW menempatkan satu pasukan, yaitu pasukan panah, di satu tempat, satu bukit yang hari ini dikenal juga sebagai Jabal Rumat atau Bukit Pemanah, di mana tugasnya membuka dan memporak-porandakan pertahanan orang-orang kafir yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan ketika itu sebelum dia masuk Islam. Sementara Abu Sufyan juga
menggunakan satu strategi yang belum pernah dia pakai sebelumnya dan belum dikenal oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Salah satu strateginya adalah dia membawa seluruh istri-istri dan harta yang banyak, ya, yang menyertai dia di dalam pertempuran. Yang dimaksudkan agar kelak ketika bertempur pasukannya tidak, ya, lari bercerai-berai meninggalkan istri mereka. Maka ketika Abu Sufyan sebagai seorang panglima merasa hebat karena belum terkalahkan sebelumnya, ketika menghadapi kaum muslimin, ya, mereka menyerang dari arah Makkah, sebelah kanan kita arah Makkah. Mereka menyerang dengan kekuatan hampir 3.000, ya, prajurit. Sementara umat Islam ketika itu diriwayatkan kurang lebih 700 prajurit. Ketika mereka dengan bedanya menyerang, dengan percaya penuh menyerang kaum muslimin, tiba-tiba sebelum sampai sasaran ribuan anak panah menghujani mereka, sehingga mereka lari terbirit-birit tunggang langgang, sampai di antara mereka lupa istri-istri mereka dan lupa harta benda mereka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka melarikan diri, di saat itu pula ujian Allah datang kepada kaum muslimin yang berada di Jabal Rumat atau di Bukit Pemanah. Karena pasukan pemanah ini dipesan oleh baginda Rasulullah SAW, jangan pernah kalian meninggalkan tempat ini, walaupun sekalipun kalian melihat tulang belulang kami berserakan. Maka kenyataan berbeda. Manakala Abu Sufyan bersama pasukannya lari terbirit-birit meninggalkan istri dan harta mereka yang begitu banyak, dan di atas bukit terjadilah diskusi dan silang. Itu mereka, ya, pasukan pemanah ini sebagian besar turun dari Jabal Rumat. Abu Sufyan sebagai panglima perang yang berpengalaman melihat peluang yang begitu besar, kekuatan terpecah yang tadinya kekuatan ini memporak-porandakan pasukannya. Begitu melihat pasukan pemanah turun, disitulah kesempatan dia berputar berbalik, kemudian menyerang dan membunuh semua pasukan pemanah yang tinggal di atas, kemudian menyerang balik yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Dan para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini memakan 70 korban syuhada. Assalamualaikum, kita lagi di Jawa. Sini baca yang assalamualaikum biar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diserang oleh kaum musyrikin karena target mereka adalah membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana, ketika melihat panah yang sangat banyak sekali menuju kepada Rasulullah, tombak dan sebagainya, beliau menghadap di depan Nabi dan sampai hampir ratusan panah masuk ke tubuh beliau, siap membentengi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Abu Dujana, dan di sini juga ada Makbarah Hamzah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal, karena memang beliau juga termasuk yang diincar oleh orang-orang kafir Quraisy karena beliau banyak berjasa untuk membackup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sambil kita sambil mendoakan. Ini makamnya itu ya, yang 70. Iya. Suara Uhud. Hamzah, Hamzah tingginya. Boleh kuda makin juga. Masya Allah, ini makamnya pemanah di perang Uhud. Al-Qur'annya banyak ya, dan 1-2 yang hafal-hafal didahulukan terlebih dahulu, baru kemudian sahabat yang lain. Ini pertanda bahwa orang yang hafal Al-Qur'an atau banyak hafal Al-Qur'annya mulia di hadapan Nabi SAW, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Kalau jenazah masih utuh nggak? Jenazah dulu memang pernah kena banjir besar, sampai kemudian jasadnya masih banyak yang muncul. Iya. Oh ya. Dulu di sini pernah kena banjir bandang.
Dikubur lagi ya. Iya, tapi dikubur lagi, kembalikan lagi. Subhanallah. Oh, dulu belum menjawab WhatsApp, belum ada dulu media sosial. Kalau ada mungkin langsung share itu. Alhamdulillah Bang, enggak ada. Langsung viral, langsung viral itu. Trending topik ya Bang. Gawat kalau langsung share. Baik. Itu important guideline. Juga sampai memberikan peringatan supaya Perempuan tidak usah. ya, karena kondisi perempuan apalagi misalkan yang meninggal adalah keluarganya bisa lebih banyak berniat meratapi yang tidak diperbolehkan. Sekalipun demikian, kadang kondisi darurat melewati pemakaman ada adab-adabnya, diantaranya adalah mengucapkan salam kepada yang menghuni kubur. Ini kalau kuburannya adalah kuburan kaum muslimin. Karena di dalam Islam kuburan itu terbagi dua dan harus jelas. Kuburan muslim, ada kuburan non muslim. Yang kuburan muslim yang dimakamkan hanya di situ orang muslim. Yang non muslim harus dipisah. Tidak boleh disamakan. Dulu di Madinah juga sama posisinya. Ada kuburan non muslim, ada kuburan muslim. Kemudian manfaatnya banyak sekali untuk laki-laki yang berziarah kadang sambil memakamkan jenazah. Nabi SAW mengatakan surul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Berziarah kuburlah karena dengan ziarah kubur ini akan mengingatkan tentang akhirat. Karena bagaimanapun kalau kita sering mati, maka kita akan mudah berbekal mempersiapkan, karena masalah umat dari sekarang berbekal yang banyak-banyak ya, dengan amal soleh, baik itu sholat, baik itu baca Al-Quran, kemudian sedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan, zakatnya yang wajib dikeluarkan, dan belajar ilmu baik-baik, sehingga ini akan jadi dasar untuk kita beramal soleh. Datang ke kota Mekah dalam kondisi fit ya. Jadi nanti malam juga tidur yang layak untuk tidur, karena esok harinya nanti berarti dari sini habis zuhur kemudian kita akan menuju ke kota suci Mekah. Kemungkinan sampai sana itu Isya. Sampai Isya orang selesai sholat, masih banyak yang tawaf ya. Masih banyak yang tawaf, sehingga kalau kita nanti nyampe kemudian naruh koper bagi kamar hotel, kemudian menuju ke Masjidil Haram. Ini kemungkinannya berarti akan selesai sekitar jam 12-an. Ya, mudah-mudahan jam 11 sudah bisa selesai semuanya. Jadi butuh energi yang cukup untuk kita nanti menunaikan ibadah umrah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, esok hari seperti yang sudah diumumkan nanti jam 8 itu koper sudah siap semuanya ya. Tapi berarti masih ada baju yang dipakai sampai kubur, kemudian juga kain ihram. Ada kain ihram yang juga nanti disiapkan ya. Berarti nanti baju yang dipakai masuknya ke tas yang dijinjing. Nanti gampang kalau sudah sampai di Mekah dimasukkan ke koper, tidak mengapa. Jelas itu sudah disiapkan sehingga nanti tidak ada yang ketinggalan. Insya Allah nanti dari sini berarti sudah selesai sholat zuhur. Dan ingat, nanti selesai sholat zuhur langsung dijamak dengan sholat asar ya. Dijamak kosor langsung. Jamak kosor, nanti asarnya berapa rakaat? 2 rakaat. 4 rakaat ikut dengan imam ya, 4 rakaat. Kemudian setelah itu kalau misalnya bergabung ada beberapa dari jamaah Haramain, silakan berjamaah ya. Kemudian dikosor sholat asarnya 2 rakaat. Syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Wa azlim, dan umumkanlah kepada seluruh manusia
agar mereka menunaikan ibadah haji. Ibadah haji di sini ada ibadah haji akbar, ada ibadah haji asghar. Ibadah haji asghar mencakup umrah, ya. Ibadah haji akbar, ibadah haji yang kita kenal, yaitu karijala, sehingga mereka akan datang berbondong-bondong ke kota Mekah dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau juga ada yang menunggang tunggangan, ya'tina min kulli fajjin amin, mereka datang dari fajjin amin, dari jalan yang sangat dalam. Sehingga untuk menjawab undangan Allah Subhanahu wa taala, lafaz yang tepat sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini lafaznya yang diajarkan oleh Nabi adalah talbiyah tadi. Sekalipun para sahabat ada yang talbiyah dengan lafaz yang lain, tidak mengapa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan talbiyah dengan lafaz ini sekalipun beliau yang mengajarkan lafaz ini. Misalnya ada talbiyah yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud talbiyahnya labbaik Allahumma ilahal haq, labbaik Allahumma ilahal haq, Allah ta'ala labbaik Allahumma ilahal haq. Ini talbiyah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ada yang disampaikan oleh sahabat yang lain, labbaik wa sa'daik wa rabbahu ilaik wal amal, labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik wa rabbahu ilaik wal amal. Kalimat-kalimat semuanya ini disebut dengan kalimat talbiyah. Namanya talbiyah itu berarti memenuhi panggilan, memenuhi undangan. Ini arti kata talbiyah. Sehingga seorang ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik sampai dengan akhir talbiyah ini, dia sedang mengatakan, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Para ulama mengartikan labbaik ini ijabatan ba'da ijabah. Saya penuhi panggilan Engkau ya Allah dengan usaha yang kuat. Saya datang ke tempat-Mu yang suci walaupun dengan penuh upaya, penuh usaha, penuh pengorbanan akan aku lakukan. Ini seorang yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dia sebenarnya sedang mengatakan kepada Allah, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu dengan semua yang saya miliki. Aku siap untuk memenuhi panggilan taat kepada-Mu. Aku siap melaksanakan yang wajib. Aku siap melaksanakan ketaatan kapanpun, bagaimanapun dan dimanapun Kau perintahkan. Ini orang yang mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Dan keutamaan talbiyah ini banyak. Apa keutamaan yang bisa didapat oleh orang yang mengucapkan talbiyah? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul haji afdal. Wahai Rasulullah, ayyul haji afdal, amalan haji apa yang paling afdal? Ini pertanyaan dari siapa? Para sahabat. Ayyul haji afdal, amalan haji apa yang afdal, yang memiliki keutamaan banyak? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju wal-hajj. Al-hajj itu mengeraskan suara ketika membaca talbiyah. Maka suara kita saat membaca talbiyah, walaupun kita capek, diulang-ulang, ini ternyata amal yang afdal. Dari ibadah umrah, dari ibadah haji, di antara amal yang afdal adalah selalu bertalbiyah, mengucapkan talbiyah.
Dan talbiyah ini tentu ibadah dengan lisan. Ibadah dengan lisan. Nanti ada ibadah dengan hati, ada ibadah dengan anggota badan saat kita tawaf, saat kita sa'i. Ini ada dengan anggota badan juga dengan lisan, juga dengan hati. Yang talbiyah ini dominannya adalah ibadah dengan lisan. Maka Nabi SAW beliau mengatakan al-hajj was-sajj, di antara amal ibadah umrah, ibadah haji yang afdal, yang memiliki keutamaan besar, yang dicintai oleh Allah, yang pahalanya besar, adalah banyak bertalbiyah selama perjalanan menuju ibadah umrah. Was-sajj, kemudian menyembelih haji, ini tentu khusus untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Ini satu keutamaan bagi orang yang bertalbiyah. Ada keutamaan yang lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, masih di dalam sunannya, dan juga yang lain Al-Baihaqi. Ma min muslimin illa labba an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw shajarin aw badar hatta tatlu'i al-ardh min hauna wa hauna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang bertalbiyah, tidaklah seorang mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak ada seorang muslim yang mengucapkan talbiyah, termasuk Bapak Ibu sekalian detik ini ya, membaca, mengumandangkan, mengulang-ulang talbiyah. Apa kata Nabi? Illa labba an yamini, kecuali ikut bertalbiyah juga. Ikut bertalbiyah juga apa-apa yang ada di sebelah kanannya. Sebelah kanan kita apa? Ini gunung, batu-batu, ada pepohonan kecil-kecil. Sebelah kanan di sini. Nabi mengatakan mereka juga ikut bertalbiyah karena Bapak Ibu sekalian bertalbiyah. Wa an shimali, demikian juga sebelah kirinya. Sebelah kiri kita apa? Sama, gunung-gunung, batu-batu, tanah, rumput-rumput, pohon-pohon kecil. Semuanya mereka ternyata ikut bertalbiyah dengan mendengarkan talbiyah yang kita sampaikan. Allahu Akbar. Mungkin mata kita melihatnya batu itu benda mati, tapi mereka hidup. Mereka hidup ikut bertalbiyah seperti halnya kita bertalbiyah. Tanah ini kita sangka mati, padahal ketika mereka mendengarkan kita bertalbiyah, mereka pun bertalbiyah. Allahu Akbar. Ini berarti kita ikut memotivasi mereka, mengajak mereka bertasbih, mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua batu, semua pohon, semua tanah pun, pasir pun mendengar kita bertalbiyah, mereka semua bertalbiyah. Hatta tanqati al-ardh. Kata Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sampai ujung dunia. Begitu kita bertalbiyah, seluruh ujung dunia ikut bertalbiyah. Subhanallah. Orang yang mengajak kebaikan, pahalanya seperti apa? Man da'a ila hudan kana lahu mithla ujuri man tabi'ah. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya yang mengamalkannya. Kalau kita bertalbiyah sekali, seluruh bebatuan sebelah kanan kita sejauh mata kita memandang, seluruh pasir-pasir, gunung-gunung sebelah kiri kita sejauh mata memandang, mereka semuanya ikut bertalbiyah. Walaupun mata kita tidak melihat mereka bertalbiyah, walaupun telinga kita tidak mendengar mereka bertalbiyah, tapi yakinlah bahwa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu semuanya hak, mereka ikut bertalbiyah. Berapa jumlahnya kita tidak bisa menghitungnya. Ada yang bisa menghitung? Gunung sebelah kanan kita? Tidak
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keutamaan yang lain masih disampaikan atau diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Atani Jibril, fa'amarani an amur ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal wat talbiyah." Jibril datang kepadaku dan Jibril minta kepadaku untuk menyuruh para sahabat untuk mengeraskan suara talbiyah mereka dengan ihlal, mengucapkan la ilaha illallah, demikian juga talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini perintah dari Nabi SAW, ya. Ini juga nasihat Jibril alaihissalam. Dari saat kita bertalbiyah, ini berarti kita sedang melaksanakan wasiat malaikat Jibril. Kita memang tidak pernah ketemu dengan malaikat Jibril, ya, tapi kita melaksanakan wasiat dari siapa? Malaikat Jibril. Allahu Akbar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, ada keutamaan yang lain orang yang bertalbiyah. Nabi SAW mengatakan, "Ma ahalla muhillun qat, wa la kabbara mukabbirun qat, illa musyrik." Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang bertalbiyah atau orang yang mengucapkan takbir Allahu Akbar kecuali dia mendapatkan kabar gembira. Kita lagi mau ke Masjidil Haram. Wow. Dadah. Oh ya teman-teman, aku mau berbagi pengalaman. Jadi waktu aku pertama kali masuk Masjidil Haram, kan tempatnya di bawah ya. Aku tuh ngeliat Ka'bah tuh seperti Ka'bah itu kayak di TV-TV bersinar gitu.
Masya Allah. Bukit Safa. Ini yang semalam kita putar. Sa'i. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau semalam kita sudah sa'i. Nah, mulainya itu dari Safa. Itu ada bacaannya. Safa start. Itu bukit Safanya, subhanallah. Itu yang semalam kita naik di atas itu berdoa, insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita lihat ke Marwah yuk. Nah, ini Al-Marwah. Arahnya ke sana. Nih, tandanya sudah mabrur, insya Allah. Tahlul botak. Jadi sekarang kita tinggal eksplornya. Subhanallah. Kalau lihat di Ka'bah, oh, garis hijau ini. Di sini yang kita harus lari-lari kecil. Subhanallah. Semalam kita udah lakuin semua itu. Alhamdulillah. Harus lari-lari kecil seperti itu di garis hijau ini. Nah, di sini lucu nih foto. Lihat ini ya. Ini Marwah. Ternyata di atas sepi. Tapi ada juga yang sa'i di atas ini beberapa. Kalau kita kemarin di bawah situ. Memang tempatnya ya di bawah itu. Kalau di atas ini buat orang-orang yang tidak mau terlalu ramai, tidak mau terlalu berdesak-desakan. Tapi kan lebih enak memang ya di tempatnya sesungguhnya sih. Kita lagi mau karena kita minum susu unta, haknya anak unta itu. Hai.
Ya, harusnya kita minum susu ibu kita. Ya maaf ya, kita minum. Karena apa? Kalau onta itu punya air susu, anaknya nggak boleh minum. Teman-temannya sekolah rekreasi hanya harus bayar 1 real, nggak mampu. Ya, tapi sejarah hidup dan takdir Allah berbicara lain. Setelah itu, beliau saat ini menjadi salah satu orang terkaya di Saudi Arabia. Ialah, ya. Beliau juga bernama sebagaimana nama masjidnya, Syekh Abdurrahman Ar-Rajul. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini rumah beliau. Subhanallah. Beliau di sini bersama, Bagusnya. tinggal bersama istri kedua beliau. Wow. Ya, masih membuka lowongan 3 dan keempat. Mah? Siapa Daftar. tahu, Pak, Masuk. yang masuk. Saya sudah masuk. Masuk doang. Tapi bukan menjadi muridnya. Ya, masuk nengok-nengok aja ke dalam. Kemarin waktu kita baru datang saya kasih tahu. Nah, sebelah kanan kita ini adalah kampus Ummul Qura. Di antara ribuan mahasiswanya masih bersyukur alhamdulillah ada mahasiswa Indonesia kurang lebih. Terbesar di Arab Waktu Saudi. saya bertanya-tanya sama kawan-kawan di situ antara 40 sampai 50 orang ada di sini. Jadi kampus Ummul Qura ini. Tapi paling banyak, paling istimewa di Madinah. Jadi Masya Allah, Indonesia seolah-olah menguasai di sana. Ya, hampir sebagian besar mahasiswanya dari Indonesia. Winaban sudah mulai masuk. Ya, ini sudah masuk tanah Arafah. Maaf, tanah Arafah. Kawasan Arafah. Adapun tumbuh-tumbuhan yang di depan kita, konon katanya. Jarang banget ya ada Saya tumbuh-tumbuhan di sini. belum menemukan apa namanya fakta yang ada di sejarahnya. Konon katanya pohon-pohon ini dahulu berasal dari Indonesia karena Presiden Soekarno mencanangkan untuk reboisasi tanah Arafah, yaitu penghijauan tanah Arafah, dan tumbuh-tumbuhannya dibawa dari Indonesia, sehingga sebagian daripada tumbuhan-tumbuhan ini ada yang dinamakan sebagai pohon Soekarno katanya, dan dilanjutkan reboisasi itu pada zaman pemerintahan Soeharto. Dan sebagian pohon ini juga ada namanya pohon Soeharto. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan sepinya kayak gini ketika ya musim haji. Subhanallah, luar biasa. Kita mencari tanah kosong 1 meter agak sulit. Saking banyaknya manusia yang berada di tempat ini. Ya, pusatnya nanti berada di Jabal Rahmah, sebentar lagi kita akan ke sana, dan di Masjid Namirah. Satu-satunya masjid yang ada di tanah Arafah ini adalah Masjid Namirah. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah ya semuanya umat Islam seluruh dunia berkumpul di satu tempat dan satu waktu. Dan salah satu waktu dan salah satu tempat yang paling diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di padang Arafah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, sebelah kanan kita itulah dia Masjid Namirah. Ya. Masjid Namirah ini terletak dalam 2 lokasi. Ada yang masuk di kawasan Arafah, ada yang bukan di tanah Arafah. Jadi dua lokasi dia. Maka ketika musim haji harus hati-hati. Ya. Ini jarang yang diketahui oleh jamaah haji yang lain. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menuju Jabal Rahmah. Jadi di sini tidak ada tempat istimewa. Kecuali kita berziarah, maka tidak usah ikut-ikutan seperti orang, karena dikatakan Jabal Rahmah atau cinta, di mana konon katanya pertemuan Nabiullah Adam alaihissalam bersama Ibunda Siti Hawa. Ini bukit pertemuan Adam dan Hawa. Tidak cukup nih. Fotografer. Di sini banyak pasangan yang harus nama-nama mereka, padahal itu syirik, nggak boleh ya.
3 tahun ke depan kurang lebih 500 juta. Kalau mau menunggu 35 atau 40 juta sekarang haji reguler, untuk Pulau Jawa menunggu sampai 21 tahun sekarang. Jadi dua kemungkinan, duluan panggilan Nabi Ibrahim atau malaikat Ibrahim. 20 tahun. Astagfirullah. Luar biasa Indonesia, semangat. Masya Allah. Kita para jamaah. Ya, inilah masjidnya yang baginda Rasulullah SAW ketika mengerjakan haji, beliau sampai di sini. Sebenarnya secara geografis ini tidak termasuk kawasan Mina. Akan tetapi karena saking bertambah tahun, saking banyaknya jamaah haji, pertambahannya yang luar biasa, sehingga daerah Mina ini diperluas, ya, sehingga sampai selalu digoda oleh setan iblis yang meraih beliau bahwa sesungguhnya itu adalah mimpi, dan tidak lebih hanya mimpi, sekedar mimpi biasa. Digoda di situ dalam percakapannya, wahai Ibrahim, kenapa kamu harus menyembelih anakmu padahal sudah kamu tunggu selama 92 tahun. Ya, beliau dalam salah satu riwayat punya anak di umur 92 tahun. Setelah 92 tahun kamu menunggu, kenapa harus disembelih? Ini hanya sekedar mimpi dan macam-macam godaan yang dilakukan iblis untuk menggagalkan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi sungguh Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Iman yang kuat itu adalah Masjid Khaif, tempatnya baginda Rasulullah SAW melaksanakan sholat ketika berada di Mina ini. Dan di depan kita para jamaah yang seperti jembatan itu, itulah Jamarot, tempat melempar jumrah. Dan sekarang ada 3 tingkat, 4 bersama dasarnya, ada tenda kecubung gitu ya, Ini ya tenda-tenda. payung itu. Nah, melempar jumrah mulai dari payung kedua, ketiga dan keempat, ya. Dan khusus untuk jamaah haji Indonesia berada di paling atas biasanya, diarahkan ke paling atas karena tenda daripada jamaah haji berada di sebelah bukit depan kita, sebelah kanan para jamaah. Di situ kelihatan ada terowongan, itulah dia terowongan Mina. Yang dahulu pernah kejadian tahun berapa itu? 98 ya. Ya, yang berlubang itu dulu hanya satu terowongan itu, sehingga menyebabkan kecelakaan. Dari sebelah belakang datang, dari sebelah sini pulang. Masya Allah. Sehingga bertemu di tengah, tiba-tiba mati lampu, oksigen tidak ada, saling injak, tabrak, akhirnya banyak yang meninggal. Ya orang pada merebut keluar, ya, pada merebut jalur. keluar. Panjangnya terowongan menuju dari perkemahan tenda menuju tempat Jamarot kurang lebih 1,6 kilo. Ya. Jauh Sehingga lumayan. pulang dan pergi dibedakan dan jamnya diatur. Oh iya, pulangnya bisa Cina. langsung semua. Nah, nanti dikasih jadwal oleh maktab masing-masing. Ada yang pagi, setelah zuhur, sore dan malam. Nah, ini sebelah kanan kita itu dia terowongan Mina. Tembusnya di depan kita terus Terowongan Mina nih menuju Jamarot. Maka dikatakan Dulu cuma satu sejak tragedi terowongan Mina yang banyak meninggal itu, sekarang dibuat 2. kalau kita lihat hampir 80% menggunakan kekuatan fisik semuanya. Masya Allah. Sehingga perlu disiapkan Banyak banget fisik yang prima. Baik jamaah, di depan kita ini terowongan Mina, di atas kita ini jembatan yang menghubungkan ke terowongan Mina dan tempat Jamarot. Jadi atas kita ini 2 jalur pulang dan pergi sekarang. Nah, kurang lebih seperti ini terowongannya, ya. Tetapi bedanya nanti ada kurang lebih setengah kilo di dalam terowongan itu jalan berjalan. Nah, jalan berjalan. Kalau kita lihat ekskalator gitu ya, tapi ini enggak. Jadi jalan, tapi jalan seperti di bandara. Jadi ada jalan yang jalan. Kalau orang-orang tua kecapean maka diarahkan naik di situ untuk tidak perlu melangkah, tapi cukup naik di situ nanti jalan sendiri. Sehingga ada tempat untuk istirahat sebentar. Kurang lebih panjangnya setengah kilo, ya, di dalam terowongan tersebut. Dan di sana terowongannya dingin karena dialiri angin. Dan
Dan sebelah kanan kita ini para jamaah di sini kawasan tenda sebagian di bawah ini tenda daripada kawasan Indonesia. Dan lebih banyak di atas tenda-tenda dan di sebelah bukit sebelah kanan. yang kelihatan dari foto dari Kawasan atas itu ya. khusus tendanya orang Indonesia. Maka jalannya dari terowongan Mina ini mulai dari balik bukit. Maka luar biasa, tenda-tenda ini juga anti api dan ber-AC tentunya. Ini sekarang insya Allah kita menuju peternakan unta. Perjalanan ke Hudaybiyah ya, kurang lebih memakan waktu sekitar 20 sampai 30 menit paling lama. Ya, sebelah kanan. Jadi kita tidak bisa turun, kita hanya bisa lewat saja menyaksikan di sini. Waduh, nggak kelihatan. Karena jalur bis tidak disiapkan ke sana. Jadi kita lihat ada putih ini sama Ya Allah, iya. paling Itu pada jalan ya naik ya. enak naiknya malam. Ya, kalau dari hotel kita bayar 20 real mungkin bayarnya. Jadi Jabal Nur. bisa ke sini malam. Bagi jamaah yang berminat Menerima wahyu pertama. jadi nanti dari bawah Di dalamnya bisa ada naik Gua Hira. 1,5 jam juga sama. Gua Hira-nya di sebelah kanannya. Ya, di sebelah sana insya Allah. Nanti untuk lebih jelasnya realnya di sini. Nah, kapan kita ke sini, Pelasiran Ustaz? ada. Nggak mampir, Baik, Ustaz. lanjut. Sebelah kanan kita para jamaah. Ini adalah makam Ma'la. Disinilah Ibunda Khadijah dimakamkan. Sebelah makamnya sebelah pojok. Ya, nanti kita lihat dipagari warna hijau. Ya, bagian pojok sebelah kanan sana. Masya Allah. Assalamualaikum ya Hadijah. Oh, makam ini ya? Ya, ada pagar di sana. Tandanya batu doang ya. Sebelah kanan itu pojok, pagarnya berwarna hijau. Mana? Nah, di sanalah Ibunda Siti Khadijah dimakamkan. Pagar hijau. Tuh pagar hijau. Tuh. Mana? Itu di atas tuh. Ya, itu di atas itu tuh. Sebelah kanan kita pojok di sana. Tuh. Oh, itu. Pagar hijau. Tapi nggak ditahu yang mana ya. Ya, nanti mama kirim ya. Ada yang ngapain? Iya. Iya, pernah lihat onta kan taman safari kan? Ini banyak bener ontanya. Banyak. Realanya habis. Ini peternakan unta. Untuk apa sih? Kencing unta untuk apa? Kencing unta untuk apa sih? Kencing unta untuk apa? Ada susu unta, ada kencing unta. Ya ampun, aku baru tahu betul aja kalau kencing unta itu ternyata Oh, bermanfaat. beli kencingnya apa susunya, Ma? Nggak tahu, Ma, siapa tahu. Oh, dia nyuruh. Ma?
Memang gitu itu kan kedengaran di tadi. Iya. Iya. Mama diajakin ngobrol. Kemudian pasirnya diangkut lagi, disemprot pakai air. Jadi zuhur atau Jumat itu sudah bersih. Nggak ada bau, nggak ada bekas apa-apanya. Cuma kalau nanti ada proses eksekusi, itu sudah disiapkan semuanya dari pagi jam 8. Ya teman-teman, terima kasih ya sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, please, like, and comment. Terima kasih. Nih Pak Presiden ya. Seberapa gregetnya lo? Kemarin. Dia nggak perlu nungguin pesawat. Seberapa gregetnya lo? Pak, dari Arab ya? Oh ini banyak banget. Oke, sekarang waktunya giveaway. Jadi pertanyaannya, coba kalian ingat kalau nonton dari awal sampai akhir pasti tahu. Di Masjidil Haram bagian mana ada warga asing yang tiba-tiba masuk nongolin wajahnya di rekaman aku. Hadiah pulsa untuk 3 orang pemenang, masing-masing 100.000 untuk kamu yang beruntung dan menjawab dengan tepat. Jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa syaratnya kamu harus like dan sudah subscribe. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.